Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, sebelum doa saya mau memberikan hadiah, ya, satu kitab kecil. Ya, saya mau tanya peserta Pondok Ramadan, coba angkat tangan yang hafal sholawat Gus Dur. Angkat tangan, angkat tangan. Yang berani, ayo. Salawatnya mudah kan? Ya Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Salam. Tuh hafal semua itu. Ya Rafi'as. Ayo lanjut suaranya. Al-Fatihah. Ya Uhailal Junub. Ya Uhailal Junub. Baik, saya tanya lagi. Yang berani angkat tangan maju ke depan, baca kayak tadi, silakan ya. Akan saya beri hadiah kita tuh. Ayo, ayo, nah itu yang katakan tuh, ya, silakan, ya, sini ya, ini yang di depan, baris kedua, ayo yang berani ini gratis ini ya, ini sekaligus Bapak Ibu guru tes bahwa kita tidak hanya mengisi otaknya anak-anak, tapi kita punya tugas untuk bimbing, mendamping menjadi calon-calon pemimpin yang berani. Saya ulangi lagi sebelum doa, angkat tangan. Yang mau terima kitab ini, ya. Silakan maju, wis nggak pakai baca sholawat. Silakan yang mau menerima hadiah ini. Ya, silakan, ya. Gridnya saya turunkan. Ayo, silakan. Hadiah gratis ini. Oke, terima kasih. Oke, duduk. Oke. Diterima dulu ya, diterima dulu. Ya, kita bapak ini namanya? Namanya siapa? Berdiri. Oke. Nama? Akmal. Kelas berapa? 4. Sekolahnya di mana? Oh, Muhammadiyah. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu guru PAI belum cukup dengan mengisi anak ini cerdas. Keberanian adalah sesuatu yang menjadi fondasi. Ya, gimana caranya? Setelah ini nanti guru-guru rapat, ya kumpul-kumpul di sini. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang berani putar arah? Ya, ceritakan nama bapak. Ayo. Oke gitu, saya tanya lagi kan, nggak usah pakai karena bapak ibu mungkin namanya agak rahasia. Cita-citanya apa? Hafiz Quran. Menjadi hafal Quran. Sederhana kan bapak ibu kan. Saya ini guru dari kecil. Ya, pagi sekolah SMA, sore sudah jadi guru MUI. Kalau sudah hafal, coba waktu Kak surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ulangi 3 kali. Alam yajidka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang lain ikuti. Yuk, 1, 2, 3. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Coba peserta pondok Ramadan berdiri. Peserta pondok Ramadan berdiri. Pesertanya, bukan bapak ibu gurunya. Ayo, ayo. Berdiri, berdiri. Oke, ulangi lagi. Nanti yang hafal boleh duduk, ya, sambil berdiri menghafalkan 1 ayat ini. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lagi. Alam. Lagi. Lagi. Oke, ulangi sendiri ya, bareng-bareng. Nanti yang sudah hafal boleh duduk. Itu bukan peserta pondok Ramadan. Bukan, ayo bareng-bareng ayo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yang hafal duduk, yang belum hafal tetap berdiri. Alam yajidka, silakan yang sudah hafal duduk. Alam yajidka, benar duduk semua. Tepuk tangan untuk peserta pada Ramadan. Ini sekaligus materi pembukaan. Artinya karena saya lihat ini ada wajah-wajah alumni, tolong anak-anak kita jangan diberikan materi yang monoton. Kita harus berusaha. Caranya apa? Ya apa? Anak-anak kita aktif, suruh ngapalkan tapi menyenangkan. Lanjut. Alam. Wa wajadaka dhallan fahada. Hampir semua sudah hafal. Ayo bareng-bareng dari awal sampai akhir. Tepuk tangan untuk peserta pada Ramadan. Ini masih berdiri di depan saya dan sebelah saya. Baik, saya ingin menyampaikan ayat yang Anda hafal tadi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini mengajarkan kepada kita, barang siapa yang menemui yajidka yatiman, kondisi yatim. Yatim itu gimana? Tidak berarti tidak punya bapak, tidak punya ibu. Artinya tidak bersama bapak, tidak bersama ibu. Sehari semalam Anda tanpa bapak dan ibu. Dengan kata lain, mondok. Alam yajidka yatiman, siapa yang menemui yatiman
fa'ala, Allah akan melindungi. Paham? Itulah maka tidak ada pemimpin besar kecuali dia pernah meninggalkan bapak dan ibunya. Paham ya? Tidak ada pemimpin besar kecuali dia pernah meninggalkan bapak dan ibunya. Mondok sowan Kiai Rono ini meninggalkan ibu bapak dalam kondisi yatim. Mengapa? Karena ketika itu fa'awa, Allah akan melindungi. Orang mondok itu tidak langsung bisa. Itulah maka ayat berikutnya, ya, wawajadaka dolan. Kita semua asalnya nggak tahu dolan, sasar, sesat, nggak paham, jahilan, bodoh. Mondok pertama kali nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kondisinya dia mau mondok, fahada, Allah akan memberikan petunjuk. Paham? Oke. Karena itulah maka satu hari semalam kelihatannya sekilas sekedar mondok, tapi kita mempraktekkan surat Ad-Duha ayat 9 dan 8. Ayo, wawajadaka fahada. Awalnya tidak tahu fahada. Nanti Allah akan menunjukkan melalui para ustadz yang sudah disiapkan sebagaimana perencanaan yang ada yang telah disusun oleh panitia. Nanti akan praktek di mana wudhu yang benar, sholat yang benar, bagaimana cinta ilmu dan lain sebagainya. Karena itu ya, ini saya ingin satu lagi yang berani maju aja, saya beri hadiah. Maju aja, nggak saya tanya kebiasaan aja. Sederhana Bapak Ibu, tidak harus anak disuruh maju dengan ditanya. Alkaf. UPT SDN 238 Gresik. Oh situ jam. Ya. Di Sidojang. Cita-citanya? Jadi pilot. Pilot, luar biasa. Wah. Jadi saya nggak nyuruh kamu tadi ke sini, yang nyuruh nyuruh sini apa saya panggil? Apa saya panggil nama kamu? Nah, oke. Kita akan belajar dari cita-citanya. Pilot itu berarti terbang. Oke ya. Baik, kita akan melafazkan satu kata, satu kalimat yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita teman Kanda Alkaf, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Barrah. Tapi ini akan lebih serem kalau dengan berdiri, termasuk ustadz-ustadzanya. Ayo berdiri semuanya. Ayo angkat tangannya. Ayo berdiri, termasuk ustadz-ustadzanya. Ya berdiri. Karena ini harus dipraktekkan. Ya tangannya berdiri. Ya ikuti ya. Kun himmataka di dada. Ya kun himmataka fisuraya walau rijlaka fisar. Jadikanlah cita-citamu di atas bintang surya setinggi langit kayak kapal terbang tadi. Walau rijlaka fisar, walaupun kakimu ada di atas tanah. Ya, oke baik. Nah, kita ulangi lagi. Ya nanti biar ustadz-ustadznya ada yang ngerekam. Ayo, kun himmataka fisuraya walau rijlaka fisaro. Jadikanlah cita-citamu di atas bintang surya, walaupun kakimu di atas tanah. Silakan duduk kamu, duduk sebelah saya lagi.
Ya, sederhana. Kita jadi guru harus kreatif. Nggak harus pelajaran yang tinggi. Karena semua itu bermula dari cita-cita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau di ini nanti nggak apa-apa, paling nggak jadi cita-cita. Al-Kaf akan mendapatkan ini. Ya, nanti aja. Bisa baca? Belum ya? Nggak apa-apa. Jahilan, faham, dolan, fahada. Ya, jadi nanti siapa yang mau mondok awalnya nggak tahu apa-apa, fahada. Di sini ada satu makalah Syekh Hasan Muji, beliau hidup di abad yang ke-5. Jadi di tahun sekitar 550. Di sini beliau menyampaikan, wala budda li talibil ilmi minal himmati al-aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katoiri yatiru bi janahihi. Artinya wala budda li talibil ilmi, wajib bagi orang yang mencari ilmu minal himmatil aliyati, punya cita-cita yang tinggi fil ilmi, dalam masalah ilmu harus punya cita-cita yang tinggi. Mengapa demikian? Fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang yatiru itu terbang bihimmatihi beserta cita-citanya, katoiri kayak burung, yatiru yang terbang bijana haihi dengan kedua sayapnya. Untuk Mas siapa ini? Di sini ada di halaman 45. Ini terjemahannya. Oke nih. Ya, bisa baca? La Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. La budda li talibil Himmati ilmi al-aliyati bil ilmi. Oh ya. Jadi cita-cita ini begitu. Karena itu saya mohon Bapak Ibu guru yang hadir atau Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, tolong sampaikan pada guru-guru yang ada di masing-masing sekolah. Anak-anak mohon ditanya ya, agar sudah berani mengungkapkan cita-citanya. Oke, ketika kecil, 1, 2, 3. Cita-citaku ini jadi, terserah. Ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi pak kiai. Mengapa itu penting? Karena dengan cita-cita itulah maka orang akan terdorong untuk menggapai cita-cita tersebut. Oke, jadi sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi mondok, fa'amal yatima, apa tadi? Bukan, yang awal. Alam yajidka yatiman ba'da. Jadi cinta mondok. Yang kedua adalah cita. Yang terakhir ayo kita doa. Sebelum doa kita mendoakan kepada para anbiya, para aulia, para masyayikh, para guru-guru kita, dan nanti anak-anak setelah ini yang terakhir berdoa mendoakan guru-guru dan orang tua. Kita Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Bismillah hadratin jami'i ikhwani min al-anbiya mursalin auliya wa sahabat wa tabi'in wa man musallin jami'in qarabi khusus sayyidi Qadir al-Jilani wa sayyidi Sayyid wa Sayyid Yasari wa ila hadis Ahmad Arifah ila hadratin Hamid Muhammad al-Ghazali wa ila hadratin jami'il auliya wa sunnah tis'ah wa usuli mafruhi. Bismillah hadratin masjid jami'ah al-Qadir ulama Abu Sayyid Yasin Masari wa jami'il muassisi tadil jami'ah wa rasail wa wadha'i majami' ahli al-qubur wa muslimat wal mu'minal minat masyarikil ardi wa magharibiya bil bariyah bahriyah usul abana wa umati. Mbak buyut kita semua yang telah wafat, yang telah menghadap kepada Allah, wa Allah dzunubahum wa wasi'a quburahum wa sura'atahum wa rafa' darajatahum wa tahillu malam raja aziza ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min jannatil jinanil Fatihah.
Baik, sebelum doa, ayo kita baca setelah kita sholat, baca zikir, istighfar bareng-bareng. Yang biasanya dibaca, ayo Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wa ibadil alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Ini mau kita tambah, Bapak Ibu guru ini termasuk kita semua, tidak semuanya duwi umur panjang. Sepanjang-panjang umur suatu saat akan wafat, menuju meninggalkan dunia, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita sudah menghadap kepada Allah, tetap masih mendapatkan aliran rahmat dari murid-murid kita. Itulah kumpulan poso ini, ya. Ini banyak berdoa, syukur sebelum salam, ya. Doanya yang tadi kita tambahin. Ya, kita tambahin. Ya, ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wa li ashabi hukuki wa li ashabi hukuki wajibadil alayya. Ditambahi wali masyayikhina wa muallimina. Nah, dua kata ini. Jadi minta ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk guru-gurunya, masyayikh-masyayikhnya yang mengajarkan TPI di kampung-kampung, yang mengajarkan pendidikan yang dulu kamu SD, yang sekarang SD, nanti akan jadi sarjana, bahkan alhamdulillah ya mungkin akan ada yang jadi profesor. Ini bermula dari sekolah SD, bermula dari ngaji. Itulah kita ajari anak-anak kita. Mohon guru agama nanti dicatatkan di sekolah masing-masing supaya sampean tidak hanya mendapatkan gaji yang 10 juta atau 15 juta itu. Ya, ketika kita sudah wafat, kita masih mendapatkan doa dari anak-anak. Wali masyayikhina, masyayikh kami, guru-guru kami, wa muallimina, nah pengajar-pengajar kami. Oke, ini yang ketiga. Apa tadi? Kita mendoakan kepada dirinya, minta ampun untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk masyayikhnya, dan seluruh kaum muslimin yang berada. Yang terakhir, kira-kira anak-anak dan para ibu bapak guru ada di sini, masih ada yang laki-laki ini ngikuti majelis taklim ini, Allah ini murka apa senang? Senang. Jadi kita kumpul di sini, Allah itu senang, Rasulullah itu senang, ya para ulama-ulama itu senang, yang sudah meninggal itu senang, karena ada yang menyebarkan ilmu. Bapak ibu kita, bapak ibu misalkan kita punya orang tua yang sudah di kuburan, senang kita. Guru-guru kita senang, termasuk guru-gurunya, guru-guru yang telah ini senang. Kok bisa ada yang menyebarkan? Jadi ketika kita ada di jalan kebaikan ini, Allah ridho, Nabi ridho, para sahabat, para ulama ridho, orang tua yang wafat juga ridho. Kita rasakan betapa ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, Nabi ridho, ulama ridho, orang tua ridho, kira-kira peserta pondok Ramadan ini susah apa senang? Susah apa senang?
ketika kok ulama-ulama ini seneng, Allah seneng, Nabi seneng, peserta pondok Ramadan ini susah apa seneng? Yakin? Berarti nanti malam nggak ada yang nangis supaya nggak ngerepotin panitia. Gitu loh. Iya kan? Ya dirinya begitu Bapak Ibu ya kan? Allah seneng. Jadi nanti kok jam maghrib Allah seneng, Nabi seneng ya kan? Para wali seneng, para ulama seneng, mbah-mbah boy seneng. Maka saya harus seneng. Wih, ambil wudu, ambil metu ini gak apa-apa. Ya karena Allah itu yang paling akhir. Bersyukurlah Bapak Ibu guru yang sudah bisa berpikir, apalagi alumni, bahwa kita diberikan oleh Allah ilmu yang tidak sama pada umumnya. Saya ini berani ngomong ini karena ini adalah fakta, ini adalah nyata. Coba lihat ke semua noleh ke kanan, saya ke kiri, ya. Kemudian kalian lagi ke kiri, ya. Apa itu? Ini dulu tidak ada. Apa Huda, apa Zaini, ya, apa Karo, ini saksi, ini dulu tak ada. Ini dulu sama. Sebelum tahun 2000, di situ ada kandang ayam, belakang sana, bangunan ini tak ada. Enggak, Pak Imam. Nah, alhamdulillah tahun 2000 saya kenal sama Abah Imam dulu, yang baru datang itu. Ya. Jadi tahun 89 ini saya menjadi mahasiswanya Abah Imam di Taruna. Saya ini tahun 84 ini kuliah di Surabaya, bikin jurusan saya matematika, juga tinggalnya di pondok. Karena saya dari jurusan umum tapi tinggal di pondok, saya belum pernah kuliah agama. Saya tahun 89 kuliah Abah Imam ini yang menjadi pengelola perguruan tinggi di Taruna. Saya kuliah setahun, ikut semester 1, 3, 5, 7. Kemudian ikut semester 2, 4, 6, 8. Tapi tetap saya bayar. Jadi kalau ujian itu setelah ikut di semester 1 masuk semester 3, masuk semester 5, masuk ngambil soalnya, tak kerjakan di rumah, setelah itu tak bapak tak kirim ke dosennya. Kebetulan di sana bisa diatur. Jadi tahun 89 selesai kuliah ya, tapi 98 saya kuliah 1 tahun di perguruan tingginya Abah Imam. Abah Zaimin ini yang bagian ini nunggu kandang ayam. Abah Huda ini bagian nyembelih ayam, yang jual ayam ke pasar. Ya, sambil ngaji, sambil ngikandang ayam. Dulu tidak ada. Itu tahun 96, 97. Oh ternyata tahun 99 ya, ketika sholat di pojok situ itu dulu asrama pondok yang sekarang gedung lantai 5 itu ya, lantai 5 ya itu lantai 5 itu ternyata maghrib saya dibilangi pojokan di sana, itu sebelah sawah sana, namun kandangi rubuh, akhirnya terpikir setelah itu mendirikan pertama kali yaitu diberikan ini adalah kampus Stadion. Belum ada SMP SMA, belum ada bangunan ini, satunya niat. Akhirnya saya beserta Abah Imam ini ke Pak Rektor YIN Pak Jabar, minta restu sambil di sini bangun itu motong print dari rumahnya Abah Zaimin Mojokerto, dari rumahnya Abah Dian Lamongan sana. Ini tahun dan subhanallah tanggal 25 September 2001 diresmikan. Subhanallah pada September tanggal 17 September 2000 ya, itu 2001 saya masuk rumah sakit. Kata
dokter, umur saya kurang 6. Jadi siapa yang ngira semuanya ini ada? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, saya bukan orang hebat. Kalau saya orang yang cerdas, saya menyelesaikan S3 itu umur 35 atau umur 40. Saya menyelesaikan S3-nya bareng Abah Imam umur 59, sudah umur purna. Itu bukan karena saya hebat, tetapi karena kecintaan pada Karena itu, ayo kita kuatkan cinta kepada ilmu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Putra tadi, yang dia ngutip hadis. Ayo kita baca sholawat ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asali wa hadis yang disampaikan Abah Uda tadi, kalau anak-anak disuruh ngapalkan nanti tidak semua hafal Abah Uda. Tapi kalau itu tadi, nah tepuk pondok Ramadan oleh apa-apa, oleh siiran Bapak. Apa sih aneh? Yo, mulya itu butuh ilmu, mulya akhirat butuh ilmu, mulya karuni butuh ilmu, tanpa ilmu mulia karena kita ubah pakai bahasa Indonesia. Mulia di dunia butuhkan ilmu, mulia di akhirat butuhkan ilmu, mulia di keduanya butuhkan ilmu, tanpa ilmu mulianya ketemu. Paham? Tanpa ilmu mulianya ketemu. 1 kali 24 jam nanti Anda belajar dengan para penyaji untuk belajar ilmu. Yakinlah ini adalah cara Allah memuliakan kemuliaan pada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fa'fa'na Madinah husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa
Ini sambil saya kuliah lagi itu guru-gurunya kok. Artinya variasi bahwa nyampaikan ke anak-anak itu jangan monoton gitu maksud saya. Kudu ono variasi itu di kelas ini. Gitu loh maksud saya. Nah, supaya anak ini tidak ngantuk. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamizana ya Allah, jadikanlah murid-murid kami ya Allah, wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah wal maghfirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa innaka la qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina min al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.